Jadi kronologisnya itu tadi itu mobilnya Via itu diduga dibakar oleh terduga yang sudah kita amankan di samping rumah sebelah kanannya rumah Via. Nah, dari situ itu kita amankan terduganya, lantas kita olah TKP. Itu yang I love you itu dibakar itu. Beberapa hari ini ya? Iya. Seminggu 2 minggu. Kalau harian lah ke sini ya lewat nasi. Cuman kalau kita masih tahu orang itu tadi malam. Baru tahu setelah kejadian itu. Sebelumnya belum tahu ya? Kita belum tahu. Katanya masih kurang baik kan? Saya sudah memastikan CCTV sudah dipastikan. Nah, mau bakar itu begitu dibakar. Oh ya, yang awalnya. Jadi kita Sampai saat ini saya penyidik itu menanyakan itu masih labil karena mungkin pengaruh dari alkohol yang dia minum semalam, sehingga ditanya itu masih ngelantur, masih kanan kiri. Jadi kita belum bisa menyimpulkan motifnya ini sebenarnya apa gitu. Setelah kita amankan itu di tas terduga ini itu ditemukan satu itu ada paspor, terus ada bambu kuning itu, bambu petung itu, ya mungkin diameternya ada 15 cm ya. Terus ada kayak semacam boneka gitu ya, boneka kecil gitu ya. Kalau ya mirip-mirip kayak model-model jenglot gitulah, nggak tahu lah itu apa itu. Di satu tas termasuk juga ada apa namanya kayak semacam kain warna kuning gitu. Nggak tahu lah motifnya apa ini, apa pakai perdukunan atau apa juga kita belum saya gali ke arah sana. Jenglot ini satu istilah sebetulnya satu benda tapi juga makhluk ya.
Dikatakan makhluk karena memang Jenglot itu ada rupa semacam makhluk mungkin seperti orang, yang kalau dilihat dari fakta-faktanya Jenglot ini kecil lalu rambut banyak tapi bentuknya makhluk manusia gitu ya. Dan itu kelihatannya memang makhluk manusia yang sangat tua ya, yang renta begitu ya, dan udah nggak kelihatan lagi kemanusiaannya lah. Nah, sebagai benda karena memang dia ini ya benda ya, bisa dibawa kemana-mana begitu. Tapi kata orang-orang bahwa dia hidup ya. Jadi sebetulnya Jenglot ini dalam konteks pengetahuan masyarakat tradisi yang ritual spiritual, Jenglot ini dulunya adalah manusia ya, manusia yang mungkin bisa dikatakan manusia yang mencari ilmu atau kebanyakan ilmu, bisa begitu, tapi meninggalnya tidak kembali kepada Tuhan ya. Jadi dia tuh tersesat ya, karena ilmunya kan nggak diterima oleh Tuhan ya. Jenglot kebanyakan orang memperkirakan itu adalah makhluk misteri, makhluk bunian, makhluk yang berdampak memiliki kemampuan supranatural. Dari bentuknya Jenglot itu sudah menyeramkan. Jenglot itu menakutkan. Nah, itulah yang mau diperlihatkan oleh bangsa-bangsa setan, bangsa-bangsa jin untuk membuat kita takut. Nah, pada saat kita takut melihat Jenglot, disitulah mereka akan masuk untuk membuat pikiran-pikiran kita menjadi negatif. Ada juga yang memang menciptakan itu barang supranatural, ada yang asli memang diciptakan oleh bangsa-bangsa yang tidak terlihat. Bukti Jenglot itu hidup, dia punya kaki, dia punya gigi, dia punya rambut, dan itu tidak kemakan usia, itu akan numbuh. Terus bahkan dibakar pun dia tidak apa-apa. Menafsirkannya itu seolah-olah kita ini nggak mengerti bahwa namanya orang dikubur pun pasti lama-lama habis dimakan zaman. Nah, apalagi bentuk Jenglot gitu loh. Kalau dibilang makhluk, saya rasa ya itu salah, penafsiran yang salah. Yang jelas Jenglot itu adalah, ya kalaupun dibilang makhluk, itu makhluk ciptaan dari bangsa-bangsa setan. Saya juga sulit memahami karena tulisan di tembok itu susah dibaca. Salah satu diantaranya itu hanya menyebutkan VJ 79 begitu. Terus di bawahnya itu ada semacam hak-hak apa gitulah. Jadi masih belum bisa dibaca dengan terang ini arahnya kemana tulisan ini. Saya juga sempat saya tanya ke dia nulis, tapi ya dia juga belum bisa memberikan keterangan yang jelas gitu, yang gamblang gitu belum. Tetapi dari sekilas hasil pemeriksaan dan juga saya tadi menanyakan kepada terduga ini, memang dia berangkat dari Cikarang menuju ke Sidoarjo, langsung tertuju ke desa Kali Tengah. Saya tanya, loh kenapa kamu jauh-jauh dari Cikarang kok langsung ke rumahnya dia? Ya, salah satu diantara dia mengakui ada fans, ada juga yang dia mengatakan HP-nya itu dibawa orang. Masih ngelantur lah ngomongannya itu. Saya tidak mengatakan itu gangguan jiwa dan itu belum bisa disimpulkan, sehingga kami ini sekarang ini lagi mengupayakan maksimal mungkin penyelidikan ini, termasuk juga motif-motif yang lain itu masih kita dalami semuanya supaya kita tidak salah gitu. Ini motifnya apa yang sebenarnya. Tapi kalau dugaan awal ya itu adalah bagian dari fansnya si Via gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.